lalu sudah masuk kepada fasal yang menjelaskan bahwa yang keluar daripada faraj itu ada 3 darah. Halaman 8. Halaman 8 itu yakhruju minal farji thalathatu dima. Iko lah selesai kita baca dan kita jelaskan. Yang tinggal di bawah seketik, baris ketiga di bawah, aqallul haidi. Nah, kita masuk sejak situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktharuhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Aqallu masa minimal. Aqallu paling sedikit, paling kurang, sekurang-kurangnya, sesedikit-sedikitnya, atau minimal. Jadi masa minimal haid itu adalah yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu, maksimalnya, sebanyak-banyaknya, adalah 15 yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu, biasanya, normalnya, ghalibnya. Jadi biasanya, pada biasanya, normalnya memang adalah dia 6 atau 7 atau 7 hari. Bagi perempuan sudah amat sangat jelas ini. Dan bagi kita laki-laki tidak perlu dijelaskan. Cukup kita ketahui secara garis besar. Intinya, masa haid itu minimal 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 hari. Normalnya, ghalibnya biasanya 6 atau 7. Cukup sampai di situ saja. Panjang-panjang, lebar-lebar, saya tidak pernah haid. Tidak pernah haid. Yang ada bagi saya hanya ilmunya. Ilmunya yang ada. Tapi kenyataannya saya tidak punya dan saya tidak ada. Di dalam masalah ini saya tidak lebih pintar daripada perempuan. Kita lanjutkan saja. Wa aqallun nifas, aqallu, masa minimal, masa paling kurang, sekurang-kurang, sesedikit-sedikitnya. Nifas itu lahzah, sekejap saja. Lahzah sebentar. Sudah itu habis. Nifas adalah yang kemarin kaji kita. Nifas, darah yang keluar akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Berapa minimalnya? Sebentar. Berapa sebentarnya? Tergantung perempuannya. Darah yang keluar ad-damul khariju aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, keluarnya paling minimalnya sebentar saja, lahzah. Wa aktsaruhu, maksimalnya, lamanya atau paling lamanya, 60 yauman, 60 hari. 60 hari. Wa ghalibuhu, ghalibnya, biasanya, normalnya, 40 yauman. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i.
Arbaun 40 hari. Tetapi karena ada lahzah, berarti bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 20 hari. Tidak harus 40 hari. 40 hari adalah maksimalnya. Minimalnya sebentar. Sebentar itu tergantung si wanita, keadaan, kondisi perempuan yang melahirkan itu. Wa aqallu tuhri, dan masa minimal suci antara 2 haid, bainal haidataini, antara haidataini, dua haid adalah 15 yauman, 15 hari. Haid, suci, haid. Antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya adalah minimalnya 15 hari. Itu namanya masa suci. Dan ini sangat penting karena berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, dan berkaitan dengan talak. Talak dan rujuk, berkaitan dengan talak dan rujuk. Nantilah siapa yang ingin mentalak, nanti kita masukkan ini pasalnya. Jadi, alun kan? Wala hadda, la hadda, tidak ada batasan. Had, tidak ada batasan li aktsarihi, maksimalnya. Li bagi aktar, bagi maksimalnya, bagi lamanya tidak ada batasan. Berapa batasan masa suci? Tidak ada batasan. Bisa jadi nanti perempuan 20 hari masa sucinya, bisa 25 hari, tergantung perempuannya dan tergantung dengan kondisinya, normal atau ada sesuatu yang mempengaruhinya. Jadi masa minimalnya 15 hari. Tetapi tidak ada batasan, lahad, tidak ada batasan bagi masa maksimal. Itulah seputar sedikit masalah yang berkaitan dengan haid dan nifas. Tinggal sedikit lagi. Wa aqallu zamanin, wa aqallu zaman, usia minimum, aqal, usia paling kurang sedikit, masa, zaman kan masa. Jadi masa paling kurang, paling minimal, tahidu fihil mar'ah, haidnya pada masa itu wanita, tis'usinin, 9 tahun. Perempuan ada yang 9 tahun sudah haid. Kalau perempuan 9 tahun sudah haid, sudah balik dia. Itu pula dia. Makin cepat perempuan haid, makin cepat baliknya. Makin cepat laki-laki bermimpi malam hari, mimpi basah, cepat haidnya. Kalau tidak juga, tunggu umur 15 tahun. Itu balik. Balik orang yang sudah sampai kepada usia, masa, di mana masa dan usia itu dia sudah mukallaf. Orang yang sudah diberi tanggung jawab sendiri. Dia telah ditaklif, telah diberi beban-beban kewajiban dalam agama, dia menanggung sendiri. Taklif. Orang yang telah sampai kepada usia balik, mukallaf, yang telah diberi beban tanggung jawab sendiri. Mukallaf. Sampai kepada umur tertentu, usia tertentu, namanya buluh. Orangnya baligh. Bagi perempuan, haid. Laki-laki bermimpi dengan lawan jenis mimpi basah. Itu
tanda apa lain sering. Tidak juga umur 15 dan tanda-tanda lainnya. Nah, perempuan kalau sudah haid umur 9 tahun, kan itu masa minimal. Masa paling kurang, umur paling kurang perempuan mulai haid 9. Kalau umur 5 tidak ada. Tidak ada. Maka ketika itu dia sudah balik. Sudah balik. Kecuali perempuan itu idiot. Idiot kok bahasa awalnya inguah. Inguah. Ana inguah idiot. Ana idiot inguah. Ana inguah itu coba lihat. Akalnya ada tidak normal. Kemudian itu kan masanya ya, masa perempuan. Wa aqallu hamli, dan masa paling kurang minimal masa hamil sittatu ashhur, 6 bulan. 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, masa maksimal 4 tahun. Kini orang nak operasinya. Lah biasa 9-10 langsung dah biah kali. Main dah biah saja. Orang siswa 30 bulan, 50 bulan, bahkan 20 bulan taruhnya. Sebab orang siswa takut pada biah. Nama dah biah siswa orang bulan do, takut pada biah. Bila keluar lapis itu seorang siswa. Kini kalau lah 9 bulan, anu lagi disah. Yang ingin dibalah pari. Jadi masa maksimalnya perempuan hamil 4 tahun. 4 tahun dalam ilmu fikih 4 tahun. Wa aktsaruhu, maksimalnya masa paling lamanya perempuan hamil 4 sinin. Wa ghalibuhu, ghalibnya biasanya normalnya tis'atu ashhur, 9 bulan lebih kurang sedikit. Itu normal, lebih kurang sedikit. Dan itu dalam ayat disebut seperti itu. Apa dalam ayat disebutkan atau dalilnya? Banyak juga, ada sekian dalil yang di samping telah diteliti dan disebutkan bahwa masa si perempuan hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, hamilnya dan masa menyapihnya 30 bulan. 30 bulan. Disebutkan dalam surat Luqman, wa fisaluhu fi amain, masa menyapih 2 tahun. Kalau 2 tahun 24 bulan, sisa 6 bulan. 6 bulan itu masa hamil. Dan begitu juga masa istiqra yang telah dilakukan penelitian-penelitian oleh para ahli, memang begitu. Paling kurang masa hamil 6 bulan, paling lama sekian. Ayat mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu, kan surat Al-Ahqaf ya, surat Al-Ahqaf surat ke-46 ya, ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil seorang ibu, seorang perempuan hamil dia dan dia menyapih anaknya, menyusu, dihentikan menyusu 2 tahun sempurnanya 30 bulan. Dan masa fisalnya 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan, sisa 6 bulan. Nah, di situ diambil ukur. Kaji sebentar ini kaji perempuan-perempuan saja ini. Kaji perempuan-perempuan saja. Tapi perempuan itu istri kita, emak kita, nenek kita, anak gadis kita. Maka kita tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Kecuali suaminya bukan perempuan, istrinya bukan perempuan. Tidak
dah tak mau Pak Haji sejak pengumuman cukup galak-galak mah. Lepas ni galak. Sejak pengumuman tadi agak anu stek. Payah mencang-mencang. Nah, sekarang ini baru jelas. Wa yahrumu bil haidi wan nifati samaniyatu asya'. Yahrum haram. Haram lantaran haid atau bagi orang haid dan bagi orang nifas. Apa yang haram? 8 perkara. Samaniyatu asya'. Ini menurut mazhab Syafi'i, karena kita baca buku mazhab Syafi'i. Yang lain tak boleh protes. Kenapa nak protes? Ya kita membaca buku mazhab Syafi'i. Nah, nanti kita jelaskan perbedaannya. Menurut beliau-beliau, pakar-pakarnya meneliti, membanding-banding laila istinbat hukum, yahrumu haram dengan sebab haid, dengan sebab nifas, samaniyah 8 perkara. 1, salat. Ini sepakat ini. Sangat sepakat semua imam-imam mazhab. Salat perempuan haid tidak boleh. Dan tidak ada qadanya. Cuman yang mengatakan ada qada namanya Haruriyah. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij Haruriyah namanya. Mereka mewajibkan qada bagi perempuan haid. Dikatakan dia Haruriyah, nama tempat dia dulu waktu membangkang, waktu menentang khuruj dia di Harurah. Di situlah mereka berkumpul. Lalu mereka berpendapat perempuan haid wajib qada. Pernah ditanyakan kepada Aisyah istri Rasulullah SAW, datang seseorang, annamra'atan qalat, ada seorang perempuan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, atajzi ihdana salataha idza tahurat. Ya Aisyah, apakah mengqada salah seorang kami ini salatnya apabila telah tersuci pada haid? Menjawab Aisyah, haruriyatun anti, apakah engkau perempuan Haruriyah? Terkenal hadis ini. Apakah engkau perempuan Haruriyah? Orang Khawarij engkau. Kunna, kami dulu semasa Rasulullah, nahidu, kami haid ma'an Nabi di zaman Rasulullah, fala ya'muru Nabi, kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Atau beliau berkata, kami tidak mengerjakan qada salat, tapi kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada salat. Yang pertama, haram, terlarang dengan sebab haid dan sebab nifas salat, dan salat tidak ada qada. Sepakat itu. Kalau diwajibkan pula mengqada, alangkah susahnya perempuan hibah kita. Tapi puasa diqada, karena puasa hanya sekali setahun. Sekali setahun. Di situ pula lah dikatakan kekurangan agama wanita. Nuksannya di situ. Di mana nuksannya perempuan? Dia ada masa-masa tertentu dia tidak salat, tidak beramal, tidak melakukan ketaatan. Tidak melakukan ketaatan, tidak beramal, itu masa kurangnya perempuan. Itu satu ya. Was-saumu, puasa jelas perempuan haid dalam puasaan. Tapi puasa qada, tidak perlu kita jelaskan, ini sudah jelas ini. Puasa qada. Cuma sedikit
perempuan yang haid, sedikit saja tentang puasa. Kalau sedikit lagi akan berbuka datang haidnya, tangguh berbuka, nyolah buka tu. Tangguh makan boleh. Nya beda tangguh makan, juga tangguh berbuka. Tangguh berbuka, tidak boleh tangguh ketika haid datang, lah batal. Tangguh makan, kudu mela sama yuda no, tidak masalah dah. Nan puasa nan sari itu dibayar. Pahalanya ada. Tapi nan sari cakap, bang ko dibayar, tidak sampai ke gunjainya. Balai sampai ke beteh. Berjalan sampai ke beteh, balai sampai ke pulau. Tidak sampai ke gunjainya. Berpahala. Cuman karena puasa itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, semenjak tabik fajar sampai terbenam matahari. Nyalun terbenam matahari je, habis. Tangguang makan, jadi tidak masalah. Tapi nak puasa sehari cakap dia qada. Itu senginyi kita selesaikan. Dik berkaitan dengan puasa, kan? Kemudian wa qiraatul Quran. Ini baru terjadi ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya qiraatul Quran. Haram. Dengan sekian alasan, sekian dalil. Cuma pendapat yang mengharamkan perempuan membaca Quran itu dibantah oleh ulama-ulama lain. Yang paling terkenal bantahannya Syekh bin Bas, Syekh Albani, dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, bahwa hadis-hadis yang dipakai, yang dipergunakan sebagai dalil mengharamkan perempuan haid untuk baca Quran, tidak bisa dipakai katanya. Tidak bisa dipakai. Salah satunya bahwa ketika di musim haji, Aisyah radhiyallahu anha, beliau datang haidnya. Datang haid, kemudian Nabi suruh Aisyah. Apa yang disuruh oleh Rasulullah? Setelah beliau menyabarkan Aisyah, balutlah, kemudian kerjakan apapun yang dikerjakan oleh orang haji, kecuali tawaf. Berarti salah satu di antara amalan haji adalah baca Quran. Rasulullah nak larang. Dalam masalah ini kita ringkas-ringkas saja, karena kita tidak perang dalil, kita tidak muzakarah, cuma sedikit menjelaskan perbedaan paham saja. Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan haid tidak boleh membaca Quran, tidak semua ulama menyetujuinya. Itu keterangannya. Tidak semua ulama menyetujuinya, bahkan mereka membantah. Dengan begitu, beliau-beliau yang membantah ini membolehkan perempuan haid membaca Al-Quran. Membolehkan. Cuman kalau menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran, baru sepakat. Menyentuh mushaf Al-Quran ini, taruh ini buku Al-Quran, mushaf namanya. Ini mushaf namanya. Sepakat ulama-ulama tidak boleh perempuan haid langsung tangannya menyentuh mushaf. Tapi buku boleh. Buku boleh. Di buku ada ayat Al-Quran terus boleh, karena ini tidak mushaf.
Nah, ini kitab ini. Nama kitabnya Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Di sini ada ayat Al-Quran, tapi ini bukan mushaf. Yang mushaf Quran Miang. Apa sebenarnya Quran Miang itu? Quran saja. Mushaf, buku Al-Quran. Nah, ini. Buku Al-Quran. Bahkan itu ada juga yang tidak mengatakan mushaf, karena ada terjemahnya, ada keterangannya. Nah, mushaf adalah ya Quran Miang. Tidak ada foto ke sini. Karena ada foto gini kan. Nabi Muhammad sini mau Quran ada foto, boleh foto. Hanya tanya hukumnya mudah bicara itu dah. Quran saja. Tapi ada juga yang memahami walaupun di situ ada terjemah, tidak masalah. Tetap itu namanya mushaf Al-Quran. Nah, ini bersepakat mereka tidak boleh. Tidak boleh langsung. Tetapi kalau ada lapisan alas yang membatasi antara tangan dengan Al-Quran langsung, boleh. Nah, itulah pendapat. Boleh. Misalnya sarung tangan. Berbeda nanti dengan HP. Ini bukan mushaf ini. Al-Quran ada di HP. Sama dengan Al-Quran ada di tas. Kita bawa kotak. Di kotak itu ada buku-buku segala macam. Ada kain-kain. Kita masukkan Quran. Kita bawa kotak. Itu tidak langsung. Quran ada di kotak. Tangan kita tidak menyentuh Al-Quran. Boleh. Nah, ini. Yang mereka menyatakan tidak boleh menyentuh langsung. Menyentuh langsung. Kira-kira begitu. Ringkas saja kita terangkan. Apa dalilnya? Apa? Ya panjang jadinya. Nah, masalah kita mengaji dasar. Kita tidak berdebat. Kalau di sini disebutkannya bahwa apa? Yahrumu haram disebabkan lantaran haid dan nifas itu 8, salah satu yang 8 itu membaca dan massu menyentuh mushaf buku Al-Quran, dan hamluhu membawanya. Berarti membawa pun tidak boleh katanya. Ini berbeda nih, menyentuh dengan membawa. Menyentuh begini, ini menyentuh. Nah, membawa adalah memegang dan mengangkutnya. Termasuk begini membawa namanya. Boleh. Cuman ulama-ulama tadi menjelaskan langsung yang tidak boleh dengan sekian dalil dan alasan. Langsung tidak boleh. Mereka sepakat menyentuh langsung tidak boleh, tapi tidak sepakat menyentuh tidak langsung. Sama dengan membaca Quran. Tidak semua ulama sepakat tidak boleh wanita membaca Quran haid. Ada yang bantah. Cuman kalau kita tidak suci, kalau kita suci, laki-laki disunnahkan kita berwudu akan baca Quran. Nah, karena laki-laki ini tidak haid, tidak nifas. Kalau ada laki-laki yang haid, ada laki-laki yang nifas, tukar namanya. Ditukar saja namanya. Tidak laki-laki namanya lagi. Sasek jadi laki-laki. Dengan begitu, laki-laki kita ini kalau baca Quran disunnahkan berwudu. Bahkan ada yang menegaskan wajib. Oh, tidak boleh sentuh. Suci. Harus suci daripada hadas, suci daripada najis. Ini lebih keras lagi nih. Kemudian dukhulul masjid, masuk masjid. Ini pun juga ikhtalafal ulama, berbeda-beda para ulama dalam menyikapi, dalam memahami hukumnya perempuan haid masuk masjid. Nah, berbeda-beda ini. Kalau di sini jelas dilarang. Tapi yang lain mengatakan
bahwa hadis yang melarang wanita masuk masjid tidak sahih. Tidak sahih. Dan tidak tegas. Ada hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan Rasulullah pernah menyeru apa hasil beliau dengan suara tinggi bi'a'la sauti, innal masjid, sesungguh masjid itu la yahillu li junubin wala li haid, tidak halal bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, cuma dikaji-kaji, diteliti, ditelaah oleh para ulama ahli, hadis itu tidak sahih katanya. Oleh sebab itu tidak ada larangan bagi perempuan haid duduk di masjid, apalagi tujuannya untuk mengaji, untuk ceramah, untuk segala macam. Dalam memahami ini banyak juga ulama yang menyatakan kalau wanita datangnya ke musala, ke surau, ke masjid untuk talim boleh, atau ada pertemuan rapatnya di masjid, ya boleh, dibolehkan karena adalah alasan. Cuman yang berkeras tidak boleh, ada pula. Contohnya ini, dengan memakai hadis riwayat Ibnu Majah, tidak boleh. Lalu bagaimana kita? Kalau kita laki-laki boleh saja masuk masjid, bahkan disuruh sering ke masjid. Bagi perempuan yang haid, saya bukan berpendapat, saya memilih pendapat. Kalau saya memilih pendapat, kalau perempuan ke masjid itu ada kepentingannya, ada sesuatu yang mesti diikutinya, seperti taklim, atau seperti guru MNIA, anak-anak belajar di masjid, itu ada kepentingan, no haid. Kalau di kampung-kampung kan masih ada orang pakai surau-surau, musalah-musalah aku sampai anak mengaji. Sudah sembahyang di sana, guru dan segala macam. Maka ketika itu boleh dia masuk masjid. Saya memilih pendapat itu, tapi saya bukan berpendapat. Saya tidak ahli berpendapat. Saya tidak mujtahid, saya tidak fuqaha dan tidak ahli fikih. Walaupun saya mengajar fikih, walaupun buku-buku fikih banyak di saya rumah, tidak. Saya memilih pendapat itu. Tapi tetap menghormati pendapat yang menidak bolehkan perempuan haid masuk masjid. Saya menghormati, tapi saya kan boleh memilih pendapat. Juga saya pernah menulis tentang hal itu ketika berkali-kali dulu guru-guru dan murid-murid bertanya bagaimana sebenarnya hukum. Saya cari-cari tulisan, saya gabung-gabung, dapat suatu kesimpulan. Intinya saya lebih cenderung memilih pendapat ulama-ulama yang membolehkan wanita haid datang ke masjid kalau ada alasan, ada kepentingannya. Tapi kalau duduk sen, itu lain masalah. Mengaku masjid duduk sen, itu tidak ada kepentingannya. Mengaku saja menunggu dah bisa di luar. Mengaku saja pengen nikah, saya nak menikah, awak silakan kamu saja. Kalau kini kan Rasulullah produksi kah? Kamu saja. Dulu produksi kau tak satu-satu kan kau akan nikah dulu. Menemu sudah sen. Sebab yang akan nikah kau siapa? Wali cek, laki-laki cek. Itu nak jawab kabul lah. Dan bersih, memang bersih asalnya. Kadang-kadang malam saya tahunya, kau suaminya. Tiba-tiba bilik saya tahu. Kalik kiranya ni. Bisa. Seketik ke Pak Haji senyum ke sedekah. Rasanya. Manyun ke enggak? Itu tentang masalah masuk masjid. Dan tawaf. Karena tawaf ini sudah jelas ditegaskan Nabi tidak boleh, maka perempuan haid tidak boleh tawaf. Kecuali dalam keadaan darurat.
di mana perempuan itu sudah harus meninggalkan Makkah. Masa keberangkatan sudah datang. Sementara dia belum lagi tawaf haji, tawaf ifadah. Tawaf haji kan tawaf ifadah. Tawaf kudum boleh saja enggak? Ada tawaf kudum. Ada tawaf sa'i. Ada tawaf haji. Nah, tawaf haji, tawaf ifadah. Dan tawaf sunat. Anan tawaf kudum jolong tibo wa di Masjidil Haram tu Jolong masuk, jolong tibo. Tawaf selamat datang, tawaf kudum, tawaf dukhul. Bisa langsung dipadu, disatukan dengan niat tawaf umrah. Nah, tawaf umrah. Makanya orang yang pengen umrah tiba di Masjidil Haram, tawaf kudumnya lah tawaf umrah. Nah, langsung sa'i sudah itu. Tapi bagi orang haji manasik pertama yang dilakukannya tidak ke Masjidil Haram tu. Manasik pertama dilakukannya ke Mina. Setelah di Mina, bermalam di Mina, paginya ke Arafah tanggal 9. Mereka wukuf di Arafah tanggal 9, mulai sudah luar sampai maghrib. Sudah maghrib Muzdalifah, bermalam Muzdalifah. Setelah bermalam Muzdalifah, pagi harinya berangkat meniat ke Mina. Di Mina melempar jamrah Aqabah. Hari raya haji. Karena orang yang sedang haji tidak ada salat raya. Dan salat raya itu tidak haji gitu dah. Orang haji sedang di Mina. Jadi orang yang haji tidak salat raya. Dia di Mina melempar jamrah Aqabah tanggal 10. Setelah selesai melempar jamrah Aqabah, Nabi bisa langsung ke Mekah, bisa tidak. Kemudian tanggal 11, 2 balik, 3 balik melanjutkan melempar jumrah. Hari kedua, ketiga. Baru beko selesai habis hari tasyrik menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Ketika tu perempuan haid, masanya harus berangkit sehari itu juga. Harus pulang sehari itu juga atau besok. Tak bisa tidak. Sementara haidnya belum selesai lagi. Menurut pendapat yang terkuat, boleh ketikanya langsung tawaf. Keadaan seperti itu. Keadaan seperti itu, setelah dibalut dan segala macam, silakan tawaf. Itu keadaan yang mengharukan seperti itu. Nah, tapi kamu saja biasa tidak ada. Jadi ke Masjidil Haram, tawaf di dalam. Nah, balik ke cakap balik. Kalau kita berpegang ke itu, perempuan haid boleh masuk masjid dengan sebab-sebab tertentu, alasan tertentu. Aisyah pernah suruh Rasulullah ambil sajadah ke masjid mah. Amu haid Rasulullah, haid kan ada tangan murah Rasulullah. Rasulullah pernah menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah atau kain yang biasa dipakai untuk alih salat. Maka kata Rasulullah ketika itu, hadis Muslim, nawilini, tolonglah ambilkan untuk khumrah. Ambilkan untuk khumrah. Nang khumrah, nang katakan khumrah ko alas salat. Itu ketika Rasulullah di masjid. Jawapan aku, kata Aisyah, ini haid. Kamu kan haid Rasulullah. Kata beliau, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu kan tak di tanganmu. Haid kan di tangan Rasulullah. Maka Aisyah, pergilah ke masjid membiak. Berarti boleh perempuan haid ke masjid. Dan tidak ditentukan berapa lamakah Aisyah di masjid. Itu di antara alasan orang-orang yang membolehkan perempuan haid masuk kalau tawaf tersendiri.
Alai masih ada tinggal sekejap lagi. Au al-wat'u. Anan al-wat'u, al-wat'u jima, berhubungan badan suami istri tidak boleh. Itu sudah jelas dalilnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahidi. Jauhi wanita ketika masih haid. Sampai haidnya, masuk haidnya dan haidnya jauhi. La taqrabuhunna hatta yathurun. Jangan kamu hampiri dia sampai perempuan itu suci. Aku apabila suci, fa'tuhunna. Itu jelas dalilnya Surah Al-Baqarah 222. Nah. Kemudian terakhir kita capek saja al-istimta', berpuas-puas, bersenang-senang, menikmati bima baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut, surah pusat dan lutut. Tapi dari itu boleh. Nah, isna'u kulla syai', lakukan apa saja dengan istrimu selain yang satu itu. Katanya. Ada orang yang mengatakan yang tidak boleh, yang di bawah izar. Izar kain di tengah-tengah dipakai orang untuk penutup aurat. Di bawah itu tidak boleh. Di atas itu boleh. Di atas itu boleh. Kau bahasa anunya, kau bahasa surah lenggahnya begitu. Saluan Islam menyampaikan. Kalau saja menyampaikan. Kemudian sekecil lagi tinggal. Minta waktu kita, penambahan waktu. Yahrumu alal junub. Haram atas orang yang junub. Junub adalah kondisi orang beradas besar. Misalnya dia sudah jima junub atau sudah mimpi junub. 5 akhamsyatu asya. 5. 5 salat itu sudah jelas. Orang junub boleh salat. Membaca Quran. Iko pun terdapat lepar perbedaan pendapat. Balik ke cukup boleh. Yang tidak boleh membantah, yang tidak boleh itu bukan membacanya, menyentuhnya. Membaca boleh. Mengulang hafalan boleh. Itulah masalahnya. Membaca di HP boleh. Yang di mushaf tidak. Tapi kecil kitab kau tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kamu baca Quran jauh, mandi dulu. Suci dulu. Kecil yang mentah boleh saja. Kualasan. Kemudian cekoy balasan. Kemudian cekoy perbedaan pendapat. Nama yang dicenderungi. Kalau yang tadi pendapat mengaca, menyentuh, membawa, tidak membaca boleh. Wa mashul mushaf hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Wa tawaf, ya sudah, al-lubsu fil masjid, tinggal di masjid, berdiam di masjid orang junub. Itu kira-kira ringkasan seputar yang berkaitan dengan haid dan nifas. Kita baca balik dulu. Kita baca balik sejak awal kaji cekok. Awal kaji cekok. Pertama, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sejak situ. Masa minimal haid yaumun wa lailatun, sehari dan semalam, berarti 24 jam. Wa aktsaruhu, maksimalnya paling banyaknya 15 yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu, ghalib biasanya normalnya sittun au sab'un, sittun 6 atau sab'un 7 hari. Wa aqallun nifas lahza, masa minimal bagi nifas sebentar.
Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Masa lamanya darah nifas keluar lahzah, minimalnya sebentar. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Masa maksimalnya, paling lamanya, paling banyaknya sittun 60 yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan ghalib biasanya arba'una yauman, 40 hari. Tapi kalau sudah kering, sudah berhenti menjelang 40 hari, mandi. Jangan tunggu 40 hari. Alam 40 hari lah. Apa dia beri hari lah kariang. Berarti selama itu tidak salatnya berdosanya tu. Wa aqallut tuhur. Wa aqallut tuhri, masa minimal suci antara dua haid 15 yauman, 15 hari. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada batasannya bagi masa maksimalnya, li aktsari. Wa aqallu zaman, dan usia minimal aqallu zaman, usia. Tahidu fihil mar'atu, haid pada usia itu seorang wanita, umur tis'u sinin, 9 tahun. Wa aqallul hamli, masa minimal hamil, 6 ashhur, 6 bulan. Wa aktsaruhu, maksimalnya, paling lamanya, 4 sinin, 4 tahun. 4 tahun. Wa ghalibuhu, biasanya ghalibnya 9 ashhur, 9 bulan. 9 bulan normal. Wa yahrumu bil haidi, haram bil haidi, disebabkan lantaran haid dan nifas, samaniyatu asya, 8 perkara: as-shalah, saum, puasa, qiraatul Quran, membaca Quran, mashul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya, wa dukhulul masjid, masuk ke masjid, wa tawaf, keliling Ka'bah, wal watu, jima, berhubungan badan suami istri, wal istimta, menikmati bersenang-senang apa yang terdapat di antara pusat dan lututnya perempuan. Wa yahrumu 'alal junub, haram atas orang junub 5 perkara: salat, membaca Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, tawaf, dan lubsu, tinggal diam di masjid. Sampai situ kaji, Pak. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.